Si pohon terong. Dan ini ada tumbuhan zucchini. Lihat deh tuh, udah ada ketimutnya. Hihi, doakan semoga subur. Ini kemarin Milo ulang tahun belum diberesin, kita beresin ya. Milo jangan naik meja, udah umur 7 tahun kok dibilangin bandel. Ulang tahunnya sudah selesai. Kemarin Milo ulang tahun 27 Mei dan kamu udah tanggal berapa guys? Kalau videonya sering telat maaf ya guys, aku lagi sering bolak-balik ke rumah sakit tuh, habis diinfus lagi. Pernah juga ada yang nanya di video pas kita ke Groningen kan aku ada ke rumah sakit kan ya, siapa yang sakit? Aku sakit lagi guys. Jadi dan hari ini balik lagi ke rumah sakit. Jadi Milo kemarin usianya 7 tahun guys, si kucing besar. Sekarang sudah lewat acara ulang tahunnya, jadi kita bereskan. Ada yang nanya juga, Kamia kalau di Belanda panasnya itu bisa sampai berapa? Bisa sampai 30, bisa sampai 32 kayak di Jakarta, bener-bener yang silaumen gitu. Tapi nggak enaknya di Belanda itu kalau panas, nggak enaknya itu di Belanda kalau panas tuh mataharinya terik sampai dengan jam 9 malam. Jadi kayak maghrib itu jam 10 kurang 15, jadi kalian kebayang matahari menyorot sampai dengan jam setengah 10 sampai dengan jam 9 malam. Jadi panasnya seperti itu. Dan kalau ditanya ada kipas angin atau AC enggak, sebagian orang punya tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi kemarin kita sempat 32 derajat, tapi sekarang sedang 23 derajat saja. Jadi kayak ya nggak perlu lah AC kipas angin, tinggal buka aja jendela, pintu, angin masuk sepoi-sepoi ya kan. Kita rumahnya nggak pakai AC guys, dan nggak pakai kipas angin, tapi kita pakai angin sepoi-sepoi. Tuh, udara masuk. Tapi biasa aku tutup karena suka laler masuk juga kalau udah musim panas. Tapi itu kalau kalian lihat tetangga kita pakai AC guys. Jadi ini AC-nya bisa buat penghangat dan juga bisa buat pendingin. Kalau kita pakai pintu terbuka saja, angin sepoi-sepoi. Ya Milo? Kita update kebun yuk. Udah lihat bunga-bunga apa yang ada di kebun. Cuacanya kan udah mulai panas guys, jadi kalian bisa lihat tuh bunga-bunganya ada yang mulai tumbuh, ada yang mulai redup, ada yang mulai tumbuh, ada yang mulai redup. Ini bunganya meliuk karena kemarin sempat hujan besar, jadi tambah angin jadi dia meliuk. Nah ini juga ada bunga tuh, cantik ya. Yang ini baru kita beli, ini juga bunga. Ini sama kayak di depan. Nah yang ini sih menurut aku cantik banget, dia tuh kayak dia merambat gitu ke atas-atas, dan ini batangnya tipis sekali, tapi bunganya besar sekali. Kemudian di sana juga ada bunga. Sebelumnya ada bunga dari om dan tantenya Arno, tapi kita buang. Nggak dibuang, kita pindahin ke depan karena ternyata banyak bekicot. Lalu ini pohon bunga mawar kita. Tuh, udah mulai bermunculan kuncup-kuncupnya. Kemudian lihat deh, tuh blower raisinnya udah mulai merambat-rambat. Nih. Tuh, cantik ya. Nanti dia kalau semakin, ini kan cuacanya baru mulai panas ya, jadi dia ini harus kuat matahari. Jadi kalau kena yang bayang-bayang matahari dia nggak muncul, tapi kalau matahari yang menyengat dia akan muncul. Ada yang nanya nih, Kamia bunga di Belanda harganya mahal ya? Tergantung. Kalau aku tuh beli beberapa bunga, kalau kalian sering lihat video-video kita ke toko tanaman, itu kita beli bunga kan organik. Kalau organik itu rata-rata memang lebih mahal karena kan pupuknya organik, komposnya organik, sampai pot plastiknya pun organik gitu. Jadi memang lebih mahal kalau dibandingkan dengan tanaman bunga yang biasa. Tapi kalau kita beli bunga yang di supermarket itu murah-murah guys, murah banget. Jadi tidak selalu mahal, jadi semuanya tergantung. Oke. Nah ini Anot lagi potong rumput karena kemarin sempat hujan, matahari, terus hujan, terus matahari. Jadi kalau matahari cukup dan hujan cukup, maka tanaman kan cepat subur ya, termasuk rumput. Jadi ada juga yang sering banget komen, Kamia videonya dipanjangin dong sampai 20 menit. Aku kadang bingung guys mau videoin apa. Jadi oke, kita kasih lihat Arnold sedang memangkas rumput. Ada yang butuh tukang pangkas rumput, hubungi Arnold. Arnold jago banget potong rumput guys, pangkas rumput dia paling telaten. Guys, tapi walaupun aku tuh sering bingung kalau misalnya mau bikin video apa ya, videonya mungkin itu lagi, tapi jujur aku tuh senang banget kalau
disemangatin sama kalian. Semangat kami ya bikin videonya. Thank you yang udah nyemangatin, thank you banget. Ada juga nih yang nanya kami ya, rumah yang di depan beda ya, nggak tingkat ya? Iya beda. Jadi rumah yang di depan itu nggak tingkat. Jadi dan nggak hanya nggak tingkat, luasnya pun lebih kecil dari punya kita, mungkin lebih setengahnya. Dan rumah-rumah yang di depan itu semuanya disewakan, tidak untuk dibeli, tidak dijual, jadi tidak untuk dibeli tapi untuk disewakan. Dan biasanya yang menempati rumah-rumah yang depan itu biasanya orang-orang yang tua atau enggak yang single-single, yang bukan keluarga, bukan yang bapak ibu anak. Karena kamarnya sih ada 2, tapi kamarnya kecil, kebetulan kita pernah masuk ke dalam, tapi ruang tamunya itu kecil sekali, mungkin kayak setengah dari ruang tamu kita. Ya setengah dari ruang tamu kita, terus sebelah sana langsung dapur. Kalau kita kan ruang tamu buat duduk-duduk, meja makan, dan dapur. Kalau mereka kayak setengahnya dari kita, dan halamannya pun lebih kecil. Jadi memang beda dan memang tidak tingkat juga. Terus ada juga yang nanya, mau dong beli rumah di sana, di Belanda maksudnya ya. Gimana sih caranya? Caranya gampang banget. Pertama, ya susah sih, cuman maksudnya aku gampang adalah pertama kalian udah harus dipastikan punya izin tinggal di Belanda ya. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba kalian nggak bisa bayar kan bisa dikejar kemana, alamatnya di mana, betul nggak? Jadi harus punya izin tinggal di Belanda. Kedua, kalian mempunyai finansial yang cukup, keuangan yang cukup untuk ambil KPR-nya gitu. Jadi kalau ada yang bilang beli rumah di Belanda susah, enggak susah, banyak kok rumah dijual, banyak kok rumah disewakan. Kalau kalian klik funda.com itu banyak banget rumah seharga macem-macem, bentuknya macem-macem, seluasnya macem-macem. Tinggal dipilih aja dan disesuaikan dengan keuangan kalian. Kalau kalian bilang susah beli rumah, berarti keuangan kalian yang susah. Ada juga nih yang komen nih, buat yang komen ini ya, Mbak cewek banget, telingaku panas dengerinnya. Gampang banget sayang, Mbak sayang, Emas ataupun siapapun ini yang komen, tinggal tidak usah ditonton vlog ini dan bisa ditonton youtuber-youtuber lain yang menurut Mbak adem suaranya dan nggak bikin kuping panas. Gampang kan? Ini aku baru aja nanam beberapa bibit baru karena kan cuacanya udah enak ya, udah mulai hangat buat berkebun. Ini ada juga yang komen, Mia sudah berapa lama di Belanda dan berkeluarga di Belanda? Sudah 7 tahun, hari ini 7 tahun sudah berlalu. Jadi aku itu nikah di Belanda tanggal 4 Januari 2019, 7 tahun lalu pada bulan Januari, dan pindah ke Belandanya itu April 2019, jadi sudah 7 tahun lalu juga di bulan April. So guys, ini kita punya bibit ketimun baru ditanam. Kita punya tomat guys di sini. Tuh lihat deh, tapi masih di pot kecil karena ini baru timbul dari bibitnya. Ini masih agak kering ya, nanti sore kita akan kasih air, tapi tiap sore kita kasih air kok. Ini kita punya 3 tunas tomat. 3 dari bibit tomat yang mulai keluar tunas. Yeay, doain ya. Jadi semoga ini subur, jadi bisa ada 3 pohon tomat. Sebenarnya ada 4 tapi satunya gone. Tewas dia. Jadi ada 3, doakan. Kemudian karena tomatnya masih kecil, jadi kita taruh di greenhouse atau bukan rumah kaca kita bilangnya karena dari plastik, di rumah plastik. Tapi kita di sini di bak tanaman, lihatlah. Ini ada si pohon terong yang tadi ditanyakan. Ini sebenarnya pohon terongnya tadinya tuh agak besar ya. Ini daunnya digigitin bekicot. Ini juga, ini harus digunting ya sih guys? Kalau digigitin bekicot dan somplak kayak gini harusnya digunting ya sih? Komen dong, komen. Semoga tumbuh subur, tapi kalau dicoba kayak ditarik akarnya kuat sih. Dan ini ada tumbuhan zucchini, ada ketimun kecil, lihat deh tuh, udah ada ketimutnya. Hihi, doakan semoga subur. Kemudian ini ada sawi. Sebenarnya di situ juga ada sawi sebelumnya, tapi dimakanin bekicot lagi-lagi. Ini ada wortel, cabai rawit, sebelumnya juga ada paprika, tapi dimakanin bekicot lagi. Ada buncis, sesungguhnya ada 3, tapi tinggal 2, satunya dimakanin bekicot juga. Kemudian ada ketimun 3 juga dimakanin bekicot, jadinya habis. Makanya ini tadi baru aja kita tanam lagi bibit ketimunnya. Semoga tumbuh subur, doakan ya.
Arnold sudah selesai dengan mesin potong rumput. Kalian bisa lihat sudah mulai pendek rambutnya. Rumputnya. Tadinya kan sebenarnya gondrong. Nah, ini dia potong-potongin yang pinggir-pinggirannya nih, guys. Tuh, pinggirannya dia potongin pakai gunting rumput. Arnold tuh cukup telaten loh dia. Gunting-gunting rumput. Arnold, bagus ya gunting rumput. Ya, kamu mau kerja, mau werek di Indonesia? Potong rumput. Tuh kata Arnold, di Belanda itu orang-orang nggak ada panggil tukang potong rumput, semuanya kerjain sendiri. Aduh nih. Jadi kalian yang di Indonesia jangan malas, potong rumput sendiri. Nah, buat kalian yang bekerja sebagai tukang potong rumput, kalian harus juga memiliki harga yang yang bagus juga, karena kan ibaratnya kalian menjual jasa ya. Jadi kalian juga harus memasang harga yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau emang kalian potongan rumputnya rapi, pasangin harga mahal. Tapi kalau ditawar sama warga, ya berarti itulah makanya di Indonesia tuh suka tidak menghargai pekerja-pekerja rendah sih. Kayak misalnya mbak-mbak yang bersih-bersih rumah, tukang rumput, pasti kalian bayar kayak cuma 100.000. Jangan pelit-pelit guys. Kalian tuh harus pengertian juga seberapa luas halamannya. Kalau misalnya halamannya ya kayak kita gini 200.000 lah, tapi kalau besar ya mahalin dikit lah. Emang tuh tukang rumput nggak makan? Kan butuh makan juga, dan kalian kan butuh jasanya. Jadi jangan pelit-pelit, kasihan tukang rumput, oke? Ada juga yang nanya kami ya, kamu itu di Apelska dekatnya dengan perbatasan negara apa? Dekatnya sama perbatasan Jerman guys. Apelska itu kan di atas, di Belanda Utara. Dekatnya sama perbatasan negara Jerman. Kalau sama Belgia itu jauh, karena Belgia itu di selatan. Jadi waktu kita di Dordrecht dekatnya ke Belgia. Kalau di utara deket ke Jerman, tapi Jermannya tuh kayak kota Meppen apa gitu. Itu kayak sekitar 50 km, 60 km. Tapi kalau ke airport itu lebih dekatnya kemana? Ke airport Schiphol atau airport negara lain, lebih dekatnya ke airport Schiphol. Dari dari Apelska ke Schiphol itu sekitar 156 km. Kalau ke Jerman kalau ke airport yang di negara Jerman lebih jauh, tapi memang perbatasan kita lebih dekat ke Jerman. Tapi Jerman yang kota Meppen, terus Peppen apa gitu deh. Nanti aku kasih listnya ya, bisa dibaca sendiri. Kalau kecepatan bisa di pause dan dibaca. Tapi kalau ke airport lebih dekat ke airport di Amsterdam Schiphol. Nih si Milo Somse yang suka sombong banget kalau di videoin lagi bobo nih. Kita videoin deh tuh. Milo. Aduh, langsung posisi dia. Aduh. Udah makin besar. Milo kemarin ulang tahun, guys. Tanggal 27 Mei. Bukan kemarin, sekarang tuh tanggal 30 Mei. Ayo, say hi dulu. Hai, guys. Aduh, aku ngantuk banget nih, guys. Tolong. Marah dia. Nggak boleh marah-marah. Udah besar, 7 tahun. Masa ngambek? Tuh Arnold sampah-sampah rumputnya taruh di tong sampah. Jadi sampah dipilah-pilah guys. Sampah rumput, daun-daun, sampah kertas, dan sampah dapur. Kita tengok Arnold sudah sampai mana merapikan rumputnya. Arnold udah lagi rapiin ini daun-daunnya guys. Jadi tadi kan pinggiran rumput udah, sekarang dia kayak ke pohon-pohon. Lihatlah pekerjaan tukang rumput kita. Bagus ya Arnold ya. Tuh, jadi kan tadi udah pakai mesin potong rumput guys. Nah ini pinggir-pinggirannya ini nih, kan mesinnya nggak lewat kan, jadi diguntingin pakai tangan. Tuh Arnold juga udah siap dengan topi berkebun. Topi? Iya, topi is hoedje. Oh ya, topi berkebun, so topi for the town. Dit is mag niet knip ya.
Verseta. Itu biasa sama. Aku bilang hati-hati jangan sampai kegunting bunganya tuh tadi. Nih iniannya nih pinggir apa bawah-bawahnya nih rumput-rumputnya juga diguntingin. Jadi dia akar-akarnya merambatnya bagus, tidak terganggu oleh rumput liar. Tuh, yang sana juga tadi tuh. Terus sekarang pindah ke sini. Tuh. Pinggir-pinggirannya gitu, guys. Tuh pinggirannya tuh. Mukanya bete banget sih. Jangan bete-bete Milo, nggak boleh sombong-sombong. Ayo. Ternyata Milo bobo, guys. Dia bobo di tangga karena kegerahan, cuacanya kan mulai anget ya. Tuh. Bobonya di tangga pules banget. Jadi dia kalau bobo di tangga sini dia bisa ngintip ke arah kamar kita. Ya Milo. Jadi dia dapat angin dari loteng tuh ruangan sana, jendelanya kita buka. Milo bobo ya. Kemudian dari kamar mandi juga jendela kita buka. Dan dari situ juga atasnya kita buka. Jadi angin masuk dan meniup punggungnya Milo. Jadi Milonya bobonya adem. Walaupun kucing guys, tapi kalau kita punya hewan peliharaan itu pastikanlah sebelum kalian memutuskan untuk memelihara hewan, kalian tuh pastikan juga kesejahteraan hidupnya, baik itu kucing, dogi, ataupun apapun itu. Jadi jangan cuman pelihara karena lucu, tapi juga harus diperhatikan, oh ini gerah nih si Milo, jendelanya dibuka, kayak gitu. Sementara itu Arnold yang habis berkebun sedang selonjoran nonton televisi. Dan ini dia, mari kita tengok hasil kerja Arnold. Tuh, rumputnya lebih rapi ya guys. Ini tuh belum kita tanam-tanam karena ya bak tanamannya pun belum penuh. Jadi kita akan isi dulu di sana. Baru nantinya akan kita pindahkan ke bak tanaman, karena kalau masih kecil langsung dipindahin sebenarnya sih bisa aja ya, cuman tuh kita bermasalah banget berkebun di Belanda nih, terutama di rumah ini adalah karena belakangnya situ kan ada kali ya guys, ada got belakang jalanan sana tuh, jadi suka banyak bekicot yang merambat-rambat pelan-pelan masuk ke perkarangan halaman rumah kita, pelan-pelan lalu masuk ke area bak tanaman, sehingga kalau tanamannya masih sangat sangat lemah gitu ya, sangat baru tumbuh tunasnya, masih sangat muda, wah itu dimakan bekicot langsung habis kayak gitu. Jadi nanti kita tunggu agak besar, maka kita tanam lagi buncis, dan apalagi ada buncis, ada ketimun baru ditanam bibitnya. Terus nanti kita lihat di vlog berikutnya mungkin kalau sudah ada perubahan perkembangan dari tanaman di halaman kita. Tuh. Tetangga lagi ada tamu, jadi kita jangan kenceng-kenceng. Namanya hidup bertangga ya guys, jadi saling menghormati, jangan keberisikan, dan tetangga pun juga kan berisiknya masih normal ya, nggak yang hahu gitu. Pokoknya intinya kalau hidup di Belanda itu, nggak hanya di Belanda sih ya, di Indonesia juga, saling menghargai tetangga, jangan rese sama kehidupan tetangga, jangan kepo. Wah, setia banget sama Arnold. Jadi hari ini Arnold masak guys. Masak apa Arnold? Spaghetti tuh. Arnold lagi masak spaghetti sama oke, sama jamur. Dan ini apa? Vegetaris ya? Vegetaris sama sayuran mix. Bagus Arnold. Dan Milo setia menemani Arnold ya.
Kok kalau aku masak kamu nggak nemenin aku sih Milo? Hah? Katanya Milo nolongin Arno tuh. Nolongin apa kamu kalau ada makanan jatuh ya kamu yang makan? Nggak boleh makan udah jatuh berarti kotor ya. Seperti yang kalian lihat, langitnya masih biru, mataharinya masih menyengat. Padahal sudah jam 6 sore. Jadi kalau di Belanda itu hari ini tuh ini baru asar, baru banget asar. Tadi asar jam 6 kurang 6. Nah sekarang sudah jam 6, kita sholat asar nanti aja ya. Jadi lumayan enak nih guys kalau sholat kayak nggak buru-buru gitu. Cuman gak enaknya pas sholat isya malam banget. Jadi biasanya aku kalau tips buat kalian yang baru pindah ke Belanda atau nggak ada rencana mau pindah ke Belanda, mikir kalau musim panas gimana nih cara sholat isyanya, kan malam banget, bisa sampai jam 12 malam, bisa ya kayak gitulah tengah malam. Tips dari aku adalah pas habis sholat maghrib kalian minum minum air langsung 2 gelas, maka di tengah malam kalian akan kebelet. Nah pas kebelet kan kalian bangun, ambil wudhu deh, sholat isya, begitu lanjut tahajud lebih mantep. Kita berdoa sama-sama kita harus mendoakan yang baik-baik untuk negara kita Indonesia. Kemudian Milo kembali berjemur di cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Dan ini dia hasil masakannya Arnold. Banyak banget kayak buat kayak buat bagi-bagi ke tetangga. Aja. Enak. Enak belum juga dicobain. Bagus. Semoga enak. Kamu mau juga? Sini ke belakang. So guys, udah maghrib nih. Udah 10:30, kita udah mau tidur sebenarnya. Tapi seperti biasa kita patroli kebun malam-malam, cek takutnya ada bekicot di malam hari. Ini gelap-gelapan ya. Jadi sebelum tidur kita biasanya cek bekicot. Tuh, bekicot. Tuh, ketemu lagi. Ih, gede banget.